Selamat pagi, perkenalkan nama saya Orieta Imaraya dengan NIM D1A1200058. Saya dari jurusan Agribisnis kelas A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori kesejahteraan dan keseimbangan umum atau teori efisiensi Pareto optimum. Konsep kesejahteraan dan keseimbangan umum. Kesejahteraan adalah keadaan seseorang dalam suatu sistem perekonomian, dan keseimbangan didefinisikan sebagai keadaan tetap di mana pada posisi tersebut tidak ada rangsangan atau kesempatan untuk berubah. Kebanyakan analisis ekonomi berkaitan dengan aspek ekonominya, yaitu bagaimana mencapai kesejahteraan maksimum atau optimum bagi masyarakat yang ada dalam sistem perekonomian. Adapun definisi kesejahteraan optimum masih merupakan persoalan karena hanya berkaitan dengan satu orang saja dan bisa diartikan sebagai kesejahteraan seseorang, bukan masyarakat. Dan kalau semakin bertambah jumlah orangnya, definisi objektif atas kesejahteraan optimum bagi sekelompok orang menjadi kabur. Karena definisi tersebut harus mempertimbangkan perbandingan kepuasan antara satu orang dengan yang lain. Keadaan Pareto optimal merupakan pemecahan terbaik selama ini, di mana tidak ada seorang yang menjadi baik tanpa orang lain tersebut. Bagian A. Permintaan keseimbangan umum. Yang pertama, dalam analisis keseimbangan umum, konsumen diasumsikan memiliki fungsi kepuasan yang homogen. Individu memiliki tingkat konsumsi berdasarkan tingkat pendapatan dan harga barang-barang. Tingkat pendapatan selanjutnya dihitung berdasarkan kepemilikan faktor produksi atau tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam konteks keseimbangan umum yang akan menentukan besarnya alokasi adalah agregasi dari fungsi kepuasan individu atau representative utility function. Pada sesi ini akan dipergunakan contoh dua barang, dan untuk itu representative utility function misalnya dapat dinyatakan U dalam kurung X, Y balas kurung sama dengan akar dari XY. Bagian B. Penawaran dalam keseimbangan umum. Dalam model keseimbangan umum, hal yang memiliki kompleks untuk dimodelkan adalah sisi penawaran. Dalam model keseimbangan umum, yang pertama, produksi diasumsikan efisiensi dalam alokasi faktor. Dalam model ini dimisalkan modal K dan pekerja L. Kurva untuk menggambarkan alokasi faktor produksi yang efisien dikenal sebagai Production Feasibility for T atau PFF. Yang ketiga, perangkat analisis untuk menggambarkan konsep PFF dikenal sebagai Edward Box Diagram. Kita masuk pada Pareto optimal. Efisiensi Pareto dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi better off tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain. Sumber daya sudah dialokasikan secara efisien, sehingga apabila dilakukan perubahan akumulasi sumber daya akan berdampak pada perubahan kesejahteraan pelaku ekonomi dalam kondisi Pareto optimal. Terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang lain atau kelompok lain. Pareto optimal didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi atau better off tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain. Kesejahteraan ekonomi didasarkan atas pemikiran Pareto di mana kesejahteraan ekonomi akan meningkat jika seseorang menjadi lebih baik dan tidak seorang pun menjadi yang lebih jelek. Standar analisis yang digunakan para ekonomi dalam media efisiensi alokasi sumber atau faktor produksi didasarkan pada tolak ukur Pareto di atas. Konsep atau pengertian tentang menjadi lebih baik dan menjadi lebih jelek berarti peningkatan atau penurunan kepuasan yang dikaitkan dengan perubahan di dalam konsumsi barang-barang dan jasa. Secara sederhana, efisiensi Pareto melibatkan pemerintah dan masyarakat sebagai dua pelaku ekonomi. Contohnya yaitu, yang pertama, ada rencana pembangunan jalan tol di daerah A untuk mengurangi masalah kemacetan dalam penyediaan tanah dan pembangunan jalan tol tersebut. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya dengan tepat agar tercapai efisiensi. Selanjutnya dalam penentuan besaran tarif tol. Di samping pertimbangan keekonomian proyek, perlu dipertimbangkan pula kepentingan masyarakat yang akan menggunakan jalan tol agar tarif tol yang dibayar setara dengan manfaat yang diperoleh. Alokasi tarif tol harus efisien agar kepentingan pemerintah yang kepentingan masyarakat bisa terpenuhi. Sebagai penutup, dalam setiap kebijakan perencanaan kebutuhan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu alokasi sumber daya secara efisien agar kesejahteraan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Tujuan akhir dari kebijakan perencanaan kebutuhan dan pengadaan yang dilakukan adalah meningkatkan kondisi Pareto yang belum efisien sampai ke titik Pareto optimum, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat.
Pada alokasi sumber atau faktor produksi optimal tidak dimungkinkan untuk mengadakan perubahan alokasi faktor produksi sedemikian rupa sehingga membuat seseorang lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi jelek. Jadi, posisi optimal ini mempunyai arti bahwa kumpulan barang yang diproduksi mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada alternatif kumpulan barang yang lain yang dapat dia. Anggapan-anggapan yang digunakan dalam mengukur efisien penggunaan sumber faktor produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu bertujuan memaksimumkan kepuasan dan fungsi individuality atau kepuasannya. Independen dalam artian tidak dipengaruhi oleh konsumsi barang-barang jasa individu yang lain dan juga oleh penyediaan faktor oleh individu yang lain. Yang kedua, semua manfaat atau benefits, biaya atau ongkos diukur dengan harga pasar. Yang ketiga, tidak ada masalah dalam hal keutuhan. Yang keempat, informasi yang lengkap. Yang kelima, teknologi tertentu. Yang keenam, perekonomian tertutup. Yang ketujuh, full employment. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alokasi optimal dan kesejahteraan masyarakat. Produksi optimal dikaitkan dengan penggunaan faktor produksi untuk memproduksi output tertentu. Posisi optimal ini dicapai di mana tidak dikemungkinkan untuk meningkat output tanpa mengurangi produksi output yang lain. Sumber alokasi atau faktor produksi yang menghasilkan produksi optimal antara produk output akan dicapai jika seperti rumus yang telah saya paparkan, di mana X dan Y adalah output yang dihasilkan, I dan J adalah faktor produksi yang digunakan, dan alokasi produksi yang menghasilkan produksi optimal antara produsen, dan jika dicapai seperti rumus yang telah saya paparkan. Untuk meningkat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai Pareto optimal adalah: yang pertama, perekonomian harus berada pada batas produksi, artinya efisiensi produksi tercapai. Yang kedua, konsumen harus berada pada kurva kontrak, artinya efisiensi pertukaran dicapai. Yang ketiga, slope kurva tak acuh pada titik kurva kontrak harus sama dengan slope batas produksi pada titik yang menunjukkan sekelompok barang diproduksi. Pareto optimal dijelaskan sebagai sebuah kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi atau better off tanpa mengorbankan worse off. Dengan kata lain, kondisi Pareto terjadi ketika semua pelaku ekonomi sudah mencapai kondisi kesejahteraan yang optimum. Sekarang saya akan menjelaskan tentang model efisiensi Pareto. Model efisiensi ini menimbulkan asumsi yang sangat terbatas, yaitu yang pertama, sebuah pasar yang lengkap untuk semua yang terkait dengan masa depan dan untuk semua risiko. Yang kedua, tidak ada eksternalitas dalam fungsi rutinitas konsumen atau fungsi produksi suatu perusahaan. Ketiga, harga pasar diketahui dengan pasti dan semua pasar harus memiliki informasi yang sempurna. Yang keempat, konsumen memaksimalkan rutinitasnya dengan kurva indiferennya berdasarkan tingkat pertukaran marginal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kondisi tercapainya Pareto. Kondisi yang diperlukan untuk tercapainya Pareto optimal ada dua, yaitu pertama, efisien dalam konsumsi terjadi ketika kurva indifference seorang konsumen bersinggungan dengan garis anggaran atau budget line. Dalam keadaan ini, seorang konsumen akan menghadapkan tingkat kepuasan tertinggi dengan biaya yang paling sedikit yang perlu dikeluarkan. Yang kedua, efisiensi dalam produksi terjadi ketika seorang produsen dapat menghasilkan sebuah produk dengan anggaran semaksimal mungkin, namun dapat menghasilkan produk tersebut secara maksimal. Penambahan kondisi dasar untuk efisiensi Pareto meliputi sebagai berikut. Efisiensi pertukaran. Efisiensi pertukaran berfokus pada distribusi barang, diasumsi sebagai barang yang telah terdistribusi, sehingga dalam efisiensi pertukaran tidak ada pelaku ekonomi yang menjadi lebih baik dan tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain. Efisiensi pertukaran juga berarti tidak ada cakupan untuk perdagangan atau bisa dikatakan pertukaran tersebut saling menguntungkan. Efisiensi pertukaran diilustrasikan dengan gambar 2.2 atau biasa disebut dengan Edward Bowley. Diasumsi bahwa O A dan O ke B merupakan konsumsi pelaku X dengan dua barang seperti pada gambar yang telah saya paparkan. Sedangkan OA dan OB merupakan konsumsi pelaku Y dengan dua barang. Pareto efisiensi merupakan tangan dari kurva indifferent E, di mana marginal rate of substitution atau RMS dari kedua barang A atau B sama. Dalam ekonomi pertukaran perdagangan, antara individu satu dengan yang lainnya akan membuat masing-masing individu better off sampai kondisi Pareto optimum. Analisis efisiensi dalam ekonomi pertukaran didasarkan kepada dua asumsi dasar, yaitu yang pertama, kedua individu mengetahui preferensi satu sama lain. Yang kedua, pertukaran barang quotas. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Jika produsen tidak efisien secara produktif, berarti tidak dapat memproduksi barang lebih banyak tanpa mengurangi produksi barang yang lain. Gambar ini menjelaskan kombinasi dua input, yaitu X atau sebagai tenaga kerja dan Y sebagai tanah yang memproduksi input yang sama. Kurva Q1 memproduksi output yang lebih tinggi daripada Q2. Slope dari kurva
disebut margin rate of technical substitution. Kurva Isokotz merupakan kombinasi input di mana biaya untuk memproduksi barang dengan jumlah yang sama. So, dari kurva Isokotz mempresentasikan harga dari dua input. Demikianlah penjelasan saya tentang teori kesejahteraan dan keseimbangan umum atau teori efisiensi Pareto optimum. Terima kasih.